Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Padhan Rafiqur Rahman dengan NIM I.1310193. Jadi pada tugas mata kuliah Kompetensi Awan 1 Basic semester 5 kali ini, saya akan menjawab soal nomor 5 ujian akhir semester mata kuliah Kompetensi Awan 1 Basic, yaitu membuat video tutorial menjelaskan dan mendemonstrasikan instalasi sistem operasi server Linux, penggunaan layanan komputasi awan cloud computing, layanan infrastruktur as a service atau IaaS untuk implementasi web hosting untuk web application. Oke, baik, langsung saja saya mulai praktiknya, dimulai dari yang pertama, yaitu yang pertama itu kita akan masuk ke dalam browser Google Chrome. Seperti ini tampilannya ya. Oke, fungsinya itu browser dipakai untuk akses dashboard AWS, tempat kita mengelola layanan cloud, EC2, security, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita akan login ke AWS Management Console. Caranya yaitu kita akan ke Google dulu ya. Lalu kita ketik ya Amazon Web Services. Selanjutnya kita masuk ke dalam sini aja. Oke, kita akan masuk ke konsol. Oke, setelah masuk ke dalam dashboard AWS, kita akan cari layanan EC2. EC2 ini yang kita pakai untuk membuat server virtual. Fungsinya yaitu EC2 sama dengan Virtual Server atau IaaS. Kita menyewa mesin server tanpa perlu punya hardware fisik. Oke, langsung saja saya akan klik ya EC2 ini. Kemudian step selanjutnya yaitu saya akan mengklik Launch Instant ini ya, untuk membuat server baru. Nah, fungsinya Launch Instantnya proses membuat satu virtual machine atau server cloud baru. Oke, saya akan tekan ini ya, launch instance. Oke, jika sudah sampai ke bagian yang ini ya, kita akan isi namanya dan kita akan pilih OS-nya juga ya. OS-nya itu adalah Ubuntu Server. Jadi saya akan namakan dulu ya ininya. Misalnya web hosting AWS. Oke. Nah, nama ini hanya label agar server gampang dikenali. Oke, selanjutnya saya akan memilih di bagian application and OS image atau Amazon Machine Image ini, saya akan milih save OS-nya itu Ubuntu ya. Dan di bagian Amazon Machine Image ini saya akan pilih yang ini saja ya, Ubuntu Server 22.04 LTS HVM SSD volume type. Kita tekan yang ini aja. Oke, kita confirm change dulu. Oke, Ubuntu Server AMI ini adalah image OS yang langsung jadi. Jadi di cloud ini, install OS dilakukan dengan cara deploy image. Oke, selanjutnya setelah memilih Ubuntu Server ini sebagai OS-nya, selanjutnya saya akan scroll ke bawah lagi. Nah, untuk di bagian instance type ini, kita biarkan saja seperti ini ya default-nya ya, T3 micro. Biarkan saja, kita tidak usah memilih yang lain lagi. Kita pilih yang ini saja ya. Kita langsung saja, selanjutnya kita scroll lagi ke bawah ya, di bagian key file login ini ya. Nah, biar kita bisa masuk ke server lewat SSH, kita akan buat key file. Setelah dibuat, AWS akan mendownload file.firm. File ini harus kita simpan baik-baik. Jangan sampai hilang atau terhapus. Oke, yang pertama, saya akan create new key file ini ya. Nah, kita kasih nama web hosting AWS. Oke, namanya seperti kayak tadi aja ya. Samakan saja. Oke, selanjutnya saya akan create key filenya ini. Oke, setelah itu otomatis web hosting aws.firm ini akan otomatis terdownload ya. Nah, key file ini dipakai untuk login SSH tanpa password. Nah, file.firm ini adalah kunci private. Nah, jangan dibagikan ke siapa-siapa atau jangan sampai hilang atau terhapus ya, karena ini sangat penting sekali. Oke, selanjutnya saya akan scroll lagi ke bagian bawah ya, di bagian network setting ini ya. Nah, di bagian network setting ini ada 3 kolom ini ya. Kayak kita checklist semuanya aja ya. Jadi yang pertama ini sudah terchecklist. Nah, yang kedua dan ketiga ini kita checklist semua aja sih. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang penting yaitu network setting atau security group. Ini ibaratnya firewall atau satpam yang ngatur code apa saja yang boleh diakses dari internet. Nah, di sini ada 3 checklist SSH, HTTPS, dan HTTP. Nah, kita centang semuanya karena tiap port punya fungsi masing-masing. Nah, yang pertama ini allow SSH traffic
port 22. Checklist pertama allow SSH ini membuka port 22 supaya kita bisa remote server lewat CMD atau terminal. Nah, fungsi detailnya, tanpa SSH kita tidak bisa menjalankan konfigurasi server, update, install Apache, mindahin file, dan lain-lain. Kalau tidak dicentang, biasanya SSH akan time out. Oke, untuk selanjutnya ada allow HTTPS traffic from the internet dan port 80. Checklist kedua allow HTTP ini membuka port 80 supaya website bisa diakses pakai HTTP//public strip IP ya. Oke, fungsi detailnya ini yang membuat halaman Apache atau website kita bisa dibuka dari browser. Kalau port 80 tidak dibuka, Apache jalan pun website tidak bisa diakses. Nah, untuk yang terakhir ini ada allow HTTP traffic from the internet. Nah, portnya 443. Nah, checklist ketiga allow HTTPS ini membuka port 443 untuk akses web yang aman pakai HTTPS// kalau nanti kita pakai SSL. Nah, fungsi detailnya HTTPS dipakai untuk koneksi terenkripsi lebih aman. Membuka port 443 tidak otomatis, bikin SSL aktif. SSL tetap perlu kita konfigurasi di server, tapi firewallnya sudah siap. Oke, untuk selanjutnya kita scroll lagi ke bawah. Nah, di bagian configure storage ini kita biarkan saja seperti ini. Defaultnya 8 GB, kita tidak usah atur lagi. Nah, selanjutnya di bagian summary ini kita cek ya, apakah sudah aman dan sesuai. Dan di sini ada number of instance-nya 1, software image AMI-nya, AMI, Canonical Ubuntu 22.04 AMD 6. Selanjutnya virtual server type-nya T3 Micro, instant type sesuai default. Firewall security group, new security group. Selanjutnya storage volume 1 volume 8 GB. Oke, jika sudah aman dan sesuai semuanya, langsung saja kita klik launch instant ya dan tunggu status runningnya nanti. Nah, kalau semua udah setting udah benar, kita akan klik launch instant ini. Nah, setelah itu kita akan tunggu sampai status instant menjadi running. Nah, fungsinya running artinya server cloud sudah hidup dan siap dipakai. Oke, langsung saja kita launch instan aja. Kita klik ya. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, alhamdulillah sudah sukses. Nah, untuk selanjutnya kita klik yang ini ya, yang kode ini kita klik. Nah, untuk selanjutnya kita akan simpan public IP port yang ada di sini ya nih. Sebentar, ini masih loading. Nah, di sini ada public IP port address-nya. Nah, ini kita simpan ya, atau kita copy dulu. Karena nanti kita akan pakai ini ya. Nah, setelah running ya kita akan buka detail instance dan catat public IP port address. Nah, ini alamat server kita untuk akses web dan juga untuk SSH. Nah, fungsinya public IP sama dengan alamat internet server dipakai untuk HTTPS//IP dan untuk SSH. Oke, untuk selanjutnya saya akan klik ini ya, connect ya. Sebentar. Nah, ini klik connect. Nah, selanjutnya SSH client. Nah, di sini kita akan copy ini ya, example ini. Nah, connect ke server via SSH, CMD atau terminal. Kita akan masuk ke menu connect. Nah, tadi saya sudah menu connect. Pilih tab SSH client. Nah, saya udah tab juga ya. Ini sini tekan SSH client. Lalu kita akan jalankan perintah SSH menggunakan file.firm. Nah, fungsinya SSH sama dengan cara remote server Linux dari jarak jauh. Kemudian, saya akan copy ini. Kemudian, saya akan ke File Explorer, ke bagian folder download. Kemudian, saya ketik cmd, tekan enter. Ya, untuk selanjutnya saya akan pastekan di sini. Lalu kita tekan enter. Oke. Untuk selanjutnya saya akan masuk mode root dengan sudo su. Nah, kalau sudah masuk ke server Ubuntu, kita akan jalankan sudo su supaya kita punya akses admin penuh. Nah, fungsi detailnya sudo sama dengan jalankan sebagai admin, su switch as user. Sudo su masuk sebagai root biar instalasi dan akses folder sistem lebih mudah. Oke, saya akan coba sudo su. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya saya akan menjalankan perintah ya, update dan upgrade paket Ubuntu. Nah, selanjutnya saya akan rapikan sistemnya dulu, update list paket dan upgrade paket yang ada. Oke, yang pertama di sini saya akan ini kopikan sudo apt update. Kemudian saya akan pastekan di sini. Oke, di sini fungsi dari sudo apt update ini adalah memperbarui daftar paket dari repository. Oke, saya akan enter. Kita tunggu prosesnya sampai selesai ya. Oke, selanjutnya saya akan menjalankan perintah yang ini, sudo apt upgrade min y. Nah, ini fungsinya adalah, sebentar, saya akan pastekan dulu. Nah, fungsinya adalah memperbarui paket yang terpasang ke patch terbaru. Min y otomatis setuju. Oke, saya langsung saja ya, enter di sini. Kita tunggu prosesnya sampai selesai.
Oke, jika seperti ini saya akan tekan enter, kemudian tap enter. Oke, jika sudah seperti ini, saya akan menginstall Apache 2 dan cek statusnya. Nah, sekarang kita install web servernya yaitu Apache 2. Setelah install, kita cek apakah service-nya sudah running. Oke, sebentar, saya akan kopikan ya yang ini. Kemudian saya ke command prompt lagi. Nah, saya akan pastekan. Nah, ini fungsinya memasang software web server. Fungsi perintah sudo apt install apache 2 min-y ini. Oke, saya akan enter. Kita tunggu proses sampai selesai. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya saya akan mencoba untuk memasukkan perintah selanjutnya ya, yaitu sudo systemctl status apache f2. Saya akan copy dulu sebentar perintahnya ya. Nah, fungsinya yaitu memastikan Apache aktif atau running. Nah, saya akan coba jalankan ya perintah ini. Kita enter. Oke, alhamdulillah statusnya ini sudah aktif dan running ya. Nah, kalau Apache udah running, kita bisa tes dari browser dengan membuka https://public IP. Nah, kalau muncul halaman default Apache, berarti web server kita sudah bisa diakses dari internet. Nah, fungsinya validasi bahwa instansi hidup plus Apache jalan plus port 80 juga sudah terbuka. Oke, kita akan tes akses dari web dari browser ya, HTTP. Caranya yaitu kita balik lagi ke Chrome, kemudian kita ke sini, kode ini. Selanjutnya kita copy public IP port address ini ya, kita copy. Selanjutnya kita balik ke sini dulu ya. Nah, di sini kita copy dulu aja, pastekan dulu ya. Nah, di sini juga saya akan pastekan lagi. Oke, selanjutnya saya akan copy ini, TTP ini, kemudian saya akan ke tab baru. Oke, setelah kita pastekan, lalu kita enter aja langsung ya. Semoga berhasil. Oke, alhamdulillah ini sudah terlihat ya. Apache 2 default fetch it works. Nah, berarti ini sudah berhasil ya. Default browsernya. Akses web dari browser sudah berhasil. Oke, untuk selanjutnya, ini saya scroll dulu bawah. Oke. Untuk selanjutnya saya akan balik lagi ke CMD ya. Ke sini. Kita akan pastekan ya, copy dulu folder ini. Nah, yang ini. Nah, ini tuh untuk ngecek folder webroot apache/par/www/html. Nah, sekarang kita akan cek folder webrootnya Apache. Defaultnya ada di ini ya, /par/www/html. Oke, kita akan lihat isi foldernya ya. Kita akan copy dulu. Lalu saya akan pastekan ya. Kita enter. Oke. Kita masuk ke dalam folder ini. Selanjutnya saya akan ls. Nah, di sini ada index.html-nya ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan menghapus halaman default Apache ya, index.html-nya ya. Nah, karena kita mau pakai website yang kita sendiri, halaman default Apache kita hapus dulu, yaitu index.html-nya ya. Nah, fungsi detailnya rm index.html menghapus halaman detail, halaman default it works-nya ya, tadi yang ada tulisan. Nah, ini kita akan halaman ini kita akan hapusnya, it works ini. Nah, selanjutnya ls akan memastikan file yang sudah hilang. Oke, selanjutnya saya akan copy ini dulu ya, lx ini html. Kita kopikan, lalu kita pastekan, kita enter. Oke, yes saja. Oke, sebentar, sudah dulu. Oke, selanjutnya, setelah lm index html ini ya, kita akan cek ya, ls. Oke, berarti tandanya sudah terhapus ya, itunya. Folder index html-nya ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan ke sini ya, WinSCP. Saya akan klik ini. Oke, selanjutnya saya akan masukkan IP-nya ya, IP public tadi. Saya akan masukkan dulu IP public-nya, hostname-nya. Kemudian SFTP, kemudian ke advance, ke sini. Kemudian ke authentication, ke private key file. Nah, kita akan cari folder.pem-nya ya. Kita all file aja.
Kemudian kita tekan ini ya, web hosting aws.fm. Nah, kita akan open dulu ya. Oke. Di sini aja langsung save. Selanjutnya saya akan klik OK. Nah, selanjutnya katakan login. Save aja. Username-nya adalah, kita harus ke sini dulu ya. Ke bagian connect. Ke NST instan. Nah, di sini username-nya Ubuntu nih, terlihat. Kita akan masukkan namanya Ubuntu juga. Oke. Oke, sebelum lanjut ke halaman berikutnya, saya akan menjelaskan dulu ya. Yang tadi saya lakukan itu adalah proses untuk step selanjutnya, yaitu upload file website ke server pakai WinSCP, SFTP. Nah, berikutnya kita akan upload file website dari laptop ke server. Kita akan pakai WinSCP lewat SFTP, jalur SSH. Jadi uploadnya tinggal drag and drop. Nah, tadi kan saya memilih SFTP juga. Nah, sekarang sudah selesai tadi settingannya ya, boleh masukkan IP-nya juga. Nah, sekarang saya akan drag and drop. Nah, di sini file yang sudah saya persiapkan ini, saya mengambilnya dari sini ya, mengambil dari sini ya, dari browse ini, kemudian ke download. Nah, di sini ada text mine ini, kita oke aja. Nah, kita oke aja ya. Nah, di sini saya akan copy semuanya ya, copy all, drag semua. Lalu saya akan drop ke sini. Nah, kita akan tunggu prosesnya sampai selesai. Ini sedang loading, upload. Semoga berhasil prosesnya. Kita akan tunggu. Oke, sembari saya akan menjelaskan ya, fungsi detailnya yaitu WinSCP itu akan memudahkan upload file web, misalnya HTML, CSS, JS, asset, dan lain sebagainya. Nah, untuk FTP ini memakai port 22. Ini bakal aman karena lewat SSH. Nah, untuk kalau WinSCP minta key.ppk, biasanya .firm, biasanya konversi ke ppk. Nah, tadi kan saya pas private key filenya itu saya asalnya kan foldernya .firm ya, yang tadi dari key filenya itu. Nah, setelah pakai SCP ini otomatis akan dikonversi ke .ppk filenya. Oke, alhamdulillah proses ininya sudah selesai. Nah, selanjutnya saya akan kembali lagi ke CMD. Nah, di bagian ini kita akan ke ini ya, ke Notepad lagi. Nah, di sini saya akan mengkopikan perintah ini, cd/home/ubuntu. Oke, kita akan copy dulu. Kemudian kita ke CMD, kita pastekan, lalu kita enter. Nah, ini tuh adalah proses untuk memindahkan file website ke web root Apache. Nah, biasanya hasil upload masuk dulu ke /home/ubuntu ya, barusan saya sudah melakukannya. Nah, supaya web bisa tampil, kita akan pindahkan semua file website ke dalam /part/www/html. Nah, fungsi detailnya cd/home/ubuntu ini masuk lokasi file upload. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengkopikan ini perintah ls. Nah, ls ini fungsinya adalah untuk cek file website ada atau tidak. Oke, di sini sudah ada ya yang tadi kita upload di WinSCP. Nah, selanjutnya saya akan pindahkan. Nah, ini kita copy dulu sebentar ya. Kita pastekan lagi. Nah, kita akan pindahkan semua filenya ke dalam web root-nya. Kita enter dulu. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya saya akan ls lagi ya ininya. Sebentar. Nah, fungsinya itu adalah untuk memverifikasi filenya sudah ada di web root atau tidak. Kita akan cek ya, enter. Oke. Tadi di /home/ubuntu ini sudah tidak ada. Nah, selanjutnya saya akan ke cd /par/www/html-nya untuk mengecek ya. Ini tandanya yang ls ini berarti sudah tidak ada tuh artinya sudah dipindahkan. Yang file-file ini tuh sudah dipindahkan ke dalam ini /par/www/html dari asalnya yang di /home/ubuntu. Oke. Kita akan ini jalankan perintah yang ini ya, kita enter. Oke, sudah masuk ke dalam ini. Kita akan ls lagi ya. Oke, ls lagi. Kita enter. Oke, alhamdulillah sudah hasil dipindahkan ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengecek ya. Kita akan refresh browsernya lagi dan buka lagi HTTPS public IP tadi. Kalau konfigurasi benar, sekarang yang tampil bukan halaman default Apache lagi, tapi website yang barusan kita upload.
berarti web hosting kita sudah berhasil. Oke, saya akan coba ya. Nah, ini fungsinya itu, bentar. Nah, fungsinya itu validasi final, security group oke, HTTP, Apache oke, file website sudah di webroot. Oke, saya akan refresh ya dulu sebentar. Oke, alhamdulillah websitenya sudah muncul ya, ini yang sudah saya upload ya. Oke, contoh website yang sederhana yang punya saya sudah berhasil terupload ya di AWS ini. Nah, untuk sebentar saya akan scroll ke bawah. Oke, ini sudah berhasil ya tandanya. Sudah terlihat ya. Alhamdulillah. Oke, untuk penutupnya, jadi kesimpulannya kita sudah berhasil membuat server Ubuntu di AWS EC2 sebagai IaaS, mengatur security group, SSH, HTTP, HTTPS, menginstal Apache 2, lalu mendeploy file website ke /par/www/html sampai website bisa diakses lewat public IP. Demikian presentasi dari saya, dari awal sampai akhir proses praktik berjalan dengan sangat lancar, alhamdulillah. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.